Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Restu Amalia Putri dengan NPM 191117106 di Prodi Akuntansi akan mempresentasikan artikel dengan berjudul Pengaruh Pengendalian Internal dan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja Manajerial. Ada fenomena dengan tema pembobolan bank karena lemahnya pengawasan dengan sumber megapolitan kompas.com 2011. Lemahnya pengawasan internal bank menurut Yanti biasanya dijadikan celah bagi pegawai bank pada level bawah seperti teller dan customer service untuk melakukan penyelewengan. Dalam Undang-Undang Perbankan Bank Indonesia seharusnya juga membina dan mengawasi tidak hanya soal modal bank tetapi juga kewaspadaan apakah jaringan perbankan bekerja dengan benar. Lalu ada identifikasi masalah, itu yang pertama, apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja manajerial? Lalu yang kedua ada apakah penerapan prinsip-prinsip good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja manajerial? Telah disimpulkan kerangka pemikiran dan hipotesis, itu yang pertama, ada hipotesis pertama, pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hipotesis kedua, penerapan prinsip-prinsip good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Lalu dapat disimpulkan bahwa ada tabel variabel, dimensi, dan indikator pada skalanya, bahwa pengendalian memiliki dimensi 5 dan memiliki indikator dengan skala ordinal. Lalu ada prinsip good corporate governance, lalu ada kinerja manajerial. Lalu metode penelitian, saya memiliki satu metode penelitian yaitu mengambil metode penelitian verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Yang kedua ada objek penelitian, pengenai internal, penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, kinerja manajerial. Lalu yang ketiga sumber dan teknik pengumpulan data yaitu sumber, data primer, dan dua teknik mengumpulkan data menggunakan kuesioner. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi adalah 10 perusahaan tekstil di Kota Bandung dan sampel pegawai yang berada pada tingkat middle management. Lalu pengujian instrumen penelitian ada dua, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu yang keenam, teknik analisis data. Data dikumpulkan dan dihitung menggunakan skala Likert untuk pengukuran kuesioner. Yang ketujuh, rancangan pengujian hipotesis ada MSI, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji simultan, uji parsial, dan pengujian koefisien determinasi. Lalu di sini ada hasil uji validitas bahwa ada variabel X1 dengan R tabel 0,344 memiliki hasil valid. Untuk penerapan prinsip-prinsip GCG X2 dengan R tabel 0,344 hasil valid. Dan yang ketiga ada kinerja manajerial dengan R tabel 0,344 hasil valid. Lalu bisa diuji reliabilitas bahwa nilai baca alpha dari keseluruhan variabel memiliki nilai di atas 0,6 dan dapat dinyatakan reliable. Ada uji asumsi klasik, yaitu yang pertama ada uji asumsi uji normalitas. Lalu yang kedua ada uji multikolinearitas. Lalu yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Diketahui bahwa titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas pada penelitian ini. Ada analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil output SPSS di samping bahwa konstanta 46.717,519 yang artinya jika variabel bebas X1 dan X2 bernilai 0 atau tidak ada perubahan, maka Y bernilai 46.717,519, lalu dapat 48.941 yang berarti jika variabel X1 meningkat 1 unit, sedangkan variabel X2 konstan, maka variabel Y meningkat sebesar 448.941. Lalu yang terakhir ada 0,477 yang berarti jika variabel X2 meningkat 1 unit, sedangkan X1 konstan, maka variabel Y meningkat sebesar 0,477. Ada uji simultan yaitu uji F. Dapat dilihat bahwa tingkat signifikasi sebesar 0,000 di mana lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dan good corporate governance berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. Lalu ada uji parsial yaitu uji T. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan penerapan prinsip-prinsip GCG X2 adalah 0,000 atau lebih kecil dibanding 0,05, sehingga H0 ditolak dan variabel prinsip GCG berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Nilai signifikan pengendalian internal adalah 0,00 atau lebih kecil dibanding 0,05, sehingga H0 ditolak dan variabel pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Lalu di sini ada analisis koefisien determinasi. Dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi atau R-square adalah sebesar 0,943 atau sebesar 94,3%. Dapat diartikan bahwa variabel pengendalian internal dan prinsip-prinsip GCG berpengaruh sebesar 94,3% tinggi dan sisanya 5,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu ada analisis koefisien determinasi parsial. Berdasarkan tabel di samping, koefisien determinasi parsial dapat dihitung menggunakan rumus berikut. KD sama dengan beta dikali zero order dikali 100%. Perhitungan pengendalian internal 0.293 dikali 0.930 kali 100% sama dengan 27.24%.
Lalu prinsip-prinsip good corporate governance 0.845 dikali 0,538 dikali 100% sama dengan 45.46%. Berdasarkan perhitungan di atas dapat dipastikan bahwa variabel penilaian internal berpengaruh terhadap kinerja manajerial sebesar 27.24% dan variabel prinsip-prinsip good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja manajerial sebesar 45,46%. Ini hasil tanggapan responden mengenai penilaian internal dengan hasil skor 2.242 dengan kategori baik. Lalu hasil tanggapan dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance memiliki skor total 2.346 dengan kategori baik. Lalu hasil tanggapan responden mengenai kinerja manajerial dengan total 3.472 baik. Dan ini kesimpulannya, kesimpulan semua berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial dengan saran mengatasi masalah penilaian internal dan prinsip good governance. Terima kasih.